Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normalini dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. Untuk memenuhi tugas final test mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI, maka kali ini saya membahas mengenai metode pembelajaran SQ3R. Apa itu SQ3R? Yaitu survei, question, read, recite, and review. Selanjutnya, setelah ini ada penjelasan yang lebih lanjut mengenai metode pembelajaran SQ3R. Terdiri dari definisi atau pengertian metode pembelajaran SQ3R. Kemudian ada juga langkah-langkah dari metode itu sendiri, media atau pendukung yang digunakan, dan yang terakhir pastinya setiap metode mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Berikut ini penjelasannya. Baiklah teman-teman, pertama kita akan bahas mengenai definisi metode pembelajaran SQ3R. Jadi apa pengertian dari metode SQ3R? Yaitu suatu metode membaca yang sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional, dan ini bersifat praktik. Setelah ini ada langkah-langkah dari metode pembelajaran SQ3R. Berikut penjelasannya. Langkah pertama yaitu survei. Dalam melakukan survei, siswa dianjurkan menyiapkan pensil, kertas, dan alat pembuat ciri seperti berwarna kuning, hijau, ataupun yang lainnya, seperti stabilo untuk menandai bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian penting itu akan dijadikan bahan pertanyaan. Perlu ditandai untuk memudahkan proses penyusunan daftar pertanyaan pada langkah selanjutnya. Langkah kedua yaitu question. Jika teks yang sedang dipelajari siswa berisi hal-hal yang sudah diketahui, mungkin mereka hanya perlu membuat beberapa pertanyaan. Sebaliknya, apabila latar belakang pengetahuan siswa itu tidak berhubungan dengan teks tersebut, maka ia perlu menyusun pertanyaan sebanyak-banyaknya. Langkah ketiga yaitu read. Dalam hal ini, membaca secara aktif juga berarti membaca yang difokuskan pada paragraf-paragraf yang diperkirakan mengandung jawaban-jawaban yang diperkirakan relevan dengan pertanyaan tadi. Langkah keempat yaitu recite. Menyebut lagi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Latihlah siswa untuk tidak membuka catatan jawaban. Jika sebuah pertanyaan tidak dapat dijawab oleh siswa, maka tetap disuruh menjawab pertanyaan berikutnya. Dengan seterusnya, hingga seluruh pertanyaan termasuk yang belum terjawab dapat diselesaikan dengan baik. Langkah kelima yaitu review. Pada langkah terakhir ini, siswa diminta untuk meninjau ulang seluruh pertanyaan dan jawaban secara singkat. Selanjutnya, pembahasan kita mengenai media atau pendukung yang digunakan dalam metode SQ3R. Salah satu media yang mendukung ialah media cerita bergambar. Jadi, cerita bergambar ini adalah media yang dapat menarik perhatian siswa dan mempermudah siswa dalam memahami teks bacaan. Baiklah teman-teman, yang terakhir kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode SQ3R itu sendiri. Artinya apa? Setiap metode itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan berikut ini penjelasannya. Kelebihan dari metode SQ3R itu ada 3 kelebihan. Yang pertama, siswa diarahkan untuk terbiasa berpikir terhadap bahan bacaan sehingga siswa menjadi lebih aktif dan terlatih untuk bisa membuat sebuah pertanyaan.
Kelebihan yang kedua yaitu siswa berusaha untuk memikirkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mendalami isi bacaan atau teks tersebut. Kelebihan yang ketiga yaitu siswa dapat bekerja sama dalam kelompoknya untuk saling bertukar pendapat dalam memahami konsep materi yang disajikan dalam uraian teks. Oke, pembahasan terakhir kita mengenai kekurangan metode SQ3R. Ada dua kekurangan. Yang pertama yaitu siswa sulit dikondisikan saat berdiskusi dengan teman sebangkunya dalam mempelajari teks materi pelajaran. Oke, kekurangan yang terakhir dari metode SQ3R ini ialah tidak efektif dilaksanakan pada kelas dengan jumlah siswa yang terlalu besar atau terlalu banyak. Karena apa? Karena bimbingan guru itu tidak maksimal, terutama dalam merumuskan pertanyaan kepada murid-muridnya. Oke, kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan tayangan video tadi, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.